Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, atas kebaikan-Mu, dan segala kasih karunia yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang terus berharap kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih buat pemeliharaan-Mu dan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk menaikkan ucapan syukur kami, memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan Engkau. Kami juga rindu Tuhan diperbaharui, dipulihkan, dan diberkati, dan mengalami kuasa-Mu, mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang memulihkan setiap kami, memberkati setiap kami, untuk kami semakin kuat di dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, hidup kami, untuk kami mendengarkan sabda-Mu pada hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami dan menjadikan hati kami tanah yang baik untuk menerima benih firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau yang mengurapi, membantu kami dengan kuasa-Mu untuk kami mengerti, bahkan cakap untuk melakukan firman. Terima kasih Bapa. Dengan segala hormat kemuliaan kami naikkan kepadamu, dan kami percaya pengurapan-Mu ada bagi setiap kami, terlebih hamba-Mu dengan segala kekurangan keterbatasan. Kami berdoa kiranya Engkau yang mengurapi, memakai dengan kuasa-Mu, supaya kami diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kuasa si jahat yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus, dan kami percaya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan ada bagi kami, dan kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah penolong kita dan penyelamat kita. Saya yakin saudaraku bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan pertolongan kepada setiap kita, serta penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Di tengah menghadapi berita-berita saat ini saudaraku terkait dengan COVID-19, saudaraku, begitu berita yang mencemaskan, mengkhawatirkan, bahkan membingungkan saudaraku, karena ketidakpastian situasi yang ada. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita untuk semakin setia, semakin sungguh-sungguh mencari dan ada di dalam perkenanan Tuhan. Dan saya percaya, doa saya juga menyertai saudaraku. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Baik saudaraku, dengan situasi yang ada ini, kembali Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita menyikapi situasi ini, menyikapi dengan respon yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, saudara. Dan saya yakin, saudaraku, tema ini sudah sangat sering kita dengarkan firman Tuhan ini, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan selalu berikan yang terbaru. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita, bagi orang yang percaya, yang mau membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, tema hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Saya percaya saudaraku bahwa di tengah situasi seperti saat ini, kita bisa melihat begitu banyak orang menghadapi kekhawatiran, dan banyak hal orang melihat sudah kehilangan gairah untuk mencari Tuhan, apalagi menyatakan syukur dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Bahkan banyak hal yang kita hadapi begitu rupa saudaraku, menghimpit kita, sehingga hati kita mulai galau saudaraku, mulai merasakan kebimbangan-kebimbangan. Namun hari ini kembali Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang yang menjadi milik Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang sudah dipilih dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita harus tetap mengerti bagaimana kita menyikapi situasi yang ada di saudaraku. Dan hari ini kembali kita diingatkan mengucap syukur dalam segala hal. Nah saudaraku, kita akan baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus
bagi kamu. Dan saudara, ini firman Tuhan sudah sering kita dengarkan, dan saya percaya setiap kita orang-orang yang bergantung kepada Tuhan mampu mengucap syukur. Amin saudara. Dan dari apa yang saya pelajari saudaraku dari firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita hari ini saudara. Nah saudaraku, Rasul Paulus menuliskan tulisannya ini kepada jemaat di Tesalonika saudaraku. Kita akan lihat terkait dengan pasal-pasal sebelumnya, bagaimana pasal yang kelima ini terkait dengan nasihat-nasihat terakhir saudaraku. Sebelumnya dia mengupas tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah saudaraku, ini berkaitan erat dan bagaimana kita mengerti bahwa sesungguhnya apa yang dimaksudkan oleh Paulus tentang mengucap syukur dalam segala hal ini saudaraku. Dan kita akan lihat, dan dari apa yang saya pelajari saudaraku, ada dua bagian besar yang kita harus mengerti, kita harus pelajari. Kebenaran ini saudaraku yang akan membawa kita untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan terkait dengan mengucap syukur dalam segala hal. Dan dari dua bagian besar kebenaran ini saudaraku, saya akan bagi dari setiap satu bagian itu menjadi 4 kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini saudaraku. Dan bagian yang pertama adalah ketika kita membaca 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 berkata, bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah ketika kita membaca ayat yang ke-18 saudaraku, ini sebuah penegasan bahwa kalau kita pelajari dari bahasa aslinya, itu penegasan terkait dengan perintah saudaraku, kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, kata mengucap syukurlah dalam segala hal itu adalah sebuah perintah dari Tuhan kita, sebuah kehendak yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan bagian yang terkait dari kebenaran ini saudaraku, kita akan lihat dari bagian yang pertama ini saudaraku, terkait dengan perintah Allah. Maksudnya apa, seperti apa, dan bagaimana, kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama saudaraku, mengapa Tuhan memerintahkan kita mengucap syukur? Karena ternyata di dalam perintah itu mengandung adanya penegasan kepada kita bahwa Allah itu baik. Amin saudara. Amin saudara. Ketika Tuhan memerintahkan, punya kehendak untuk kita mengucap syukur dalam segala hal, di dalam perintah itu ada sebuah penegasan kepada kita bahwa Tuhan itu baik. Amin. Bisa kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang 136 saudaraku, ayat yang pertama. Mazmur 136 ayatnya yang pertama, begini firman Tuhan, kasih setia Allah kepada orang Israel, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin saudaraku. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Itu artinya saudaraku, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam situasi yang tidak memungkinkan kita bisa mengucap syukur, seperti saat-saat ini saudaraku, itu artinya Tuhan menegaskan kepada kita, ketika kita mengerti bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita bisa mengucap syukur, ada sebuah penegasan kepada kita. Yang pertama, Tuhan itu baik. Artinya apa saudaraku? Ketika Tuhan itu baik, maka Tuhan sudah melihat setiap kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan mengerti siapa kita dan bagaimana kita saudaraku. Haleluya. Ini penegasan yang harus kita mengerti. Itu sebabnya ketika kita mengucap syukur, itu artinya kita mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Kebenaran yang kedua dari bagian yang pertama saudaraku, dari kehendak Tuhan atau perintah Tuhan kita untuk mengucap syukur dalam segala adalah ada penegasan tentang kesetiaan Tuhan yang terus dinyatakan sepanjang hidup kita. Saudara, kita hari ini ada, sampai saat ini ada, semua karena kebaikan Tuhan. Amin.
kita ada saat ini, ada di dalam segala halnya, apa adanya kita saat ini, saudaraku, itu karena kasih setia Tuhan. Ya, seperti dalam ayat yang tadi kita baca dalam Mazmur 136 yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya apa, saudaraku? Ada penegasan dari perintah Tuhan kepada setiap orang yang percaya untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena ada kesetiaan Tuhan yang sudah teruji, yang terus menyertai kita untuk kita semakin kuat mengiring Tuhan, terlebih di hari-hari ini, saudara. Haleluya. Nah, kebenaran yang ketiga dari bagian yang pertama, saudaraku, terkait dengan mengucap syukur dalam segala hal adalah perintah dan kehendak Tuhan, adalah sebuah penegasan bahwa Tuhan telah menetapkan kita menjadi kepunyaan Allah. Jadi Tuhan itu baik, saudaraku, dan bahwasannya untuk selamanya kasih setia bagi kita. Bukan sekadar itu saja, saudaraku, bahwa Dia sudah menegaskan bahwa orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang ada hidup percaya kepada Tuhan Yesus, adalah orang yang ditetapkan menjadi milik Allah, menjadi miliknya sendiri, saudara. Itu artinya ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena kita sudah ditetapkan menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Artinya apa, saudaraku? Ada jaminan di sana, ada penyertaan Tuhan di sana, ada mujizat Tuhan di sana. Ketika kita tahu bahwa kita adalah milik Allah. Kita tahu, saudaraku, bahwa Bapa tidak menyayangkan anaknya, memberikan nyawanya untuk menebus kita. Itu artinya segala yang terbaik Tuhan sudah berikan kepada milik kesukaannya, miliknya sendiri. Siapa, saudara? Setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang rindu melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, saudaraku. Itu artinya kita mengerti bahwa ketika kita mendengar sebuah perintah dari Tuhan tentang bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal, kita harus mengerti bahwa Tuhan menetapkan kita menjadi kepunyaannya, saudara, milik kepunyaan sendiri. Yang kita tahu dalam 1 Petrus pasal yang kedua, saudaraku, coba kita lihat, saudara. Ayat ini sudah sangat sering kita dengarkan, saudaraku, namun sebuah penegasan terkait bagaimana kita diperintahkan Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Tuhan telah menetapkan kita menjadi kepunyaan Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, kita harus tahu sebuah penegasan dari perintah itu menyatakan bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Nah, bagian yang terakhir dari bagian yang pertama, kebenaran yang terakhir dari bagian yang pertama ini, saudara, terkait dengan perintah Tuhan untuk kita mengucap syukur dalam segala hal, adalah bahwa penebusan dan keselamatan yang kekal di dalam Yesus Tuhan itu menjadi bagian kita, saudara. Penebusan dan keselamatan yang kekal di dalam Yesus Tuhan itu menjadi bagian kita. Kenapa? Itu yang Tuhan rencanakan bagi kita. Itu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Coba kita lihat dalam Kolose pasalnya yang pertama, saudara.
Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan 14, begini firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Itu artinya Tuhan ketika memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhan telah menebus kita dari segala dosa kita. Dan keselamatan yang kekal menjadi bagian kita di dalam Yesus Tuhan. Kita akan lihat dalam Efesus pasal yang kedua, saudara. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya melihat sebuah penegasan dari perintah Tuhan ini, saudaraku, bagi kita untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal? Karena yang pertama, Tuhan sudah menegaskan kepada kita bahwa itu baik. Haleluya, saudaraku. Tuhan itu baik. Nah yang kedua, saudaraku, Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kesetiaannya sudah teruji, penyertaannya sempurna bagi kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Nah kebenaran yang ketiga dari bagian yang pertama terkait dengan perintah Tuhan untuk mengucap syukur adalah karena Tuhan telah menetapkan kita menjadi milik kepunyaannya. Artinya ada jaminan dalam setiap kehidupan kita, ada jaminan dalam setiap pergumulan kita. Haleluya. Ada mujizat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir dari bagian yang pertama tentang perintah Tuhan untuk kita mengucap syukur dalam segala adalah karena penebusan dan keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan itu menjadi bagian kita. Itu rencana Tuhan. Itu artinya, saudaraku, karena sebegitu besar kasih Allah atas kebaikan Tuhan, atas kesetiaan Tuhan, karena kasihnya menetapkan kita menjadi milik kepunyaannya, bahkan rencananya menebus kita, menguduskan kita menjadi milik kepunyaannya, bahkan menerima keselamatan yang kekal. Itu jauh dari semua hal yang kita alami di dalam hidup kita, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik, yang terbesar dalam kehidupan kita. Itu artinya, saudaraku, bahwa ketika Tuhan menegaskan ini, kita harus mengerti bahwa ya, aku harus mengucap syukur dalam segala hal karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Karena kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita. Karena Tuhan menetapkan kita menjadi milik kepunyaan Allah. Ada jaminan Tuhan dalam hidup kita. Ada penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menguduskan kita, menebus kita dari segala pelanggaran dosa kita. Dan kita menerima keselamatan kekal di dalam Yesus Tuhan. Nah, bagian yang kedua, saudaraku, dari mengucap syukur dalam segala hal adalah penegasan bahwa itu bukti bahwa kita mengenal Allah. Kalau bagian yang pertama tadi dikatakan, saudaraku, adalah perintah atau kehendak Allah bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan bagian yang kedua ini menegaskan kepada kita supaya kita mengerti bahwa ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, itu artinya kita membuktikan diri kita mengenal Allah. Bukti kita mengenal Allah. Haleluya. Apa maksudnya, saudara? Kebenaran yang pertama dari bukti kita mengenal Allah ini, saudaraku, kita memuliakan Allah. Kenapa kita harus memuliakan Allah? Karena sudah ada jaminan Allah itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita menjadi milik kepunyaan Allah. Bahkan penebusan dan keselamatan yang kekal di dalam Yesus Tuhan menjadi bagian kita. Ketika kita mengucap syukur, kita tahu kita harus memuliakan Allah. Coba kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-50, saudara. Ayat yang ke-23.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ini sebuah penegasan bahwa ketika kita mengucap syukur, itu artinya kita mengenal Allah. Kita harus memuliakannya. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Karena kita menjadi milik kepunyaan Allah. Bahkan kita sudah ditebus dan kita menerima keselamatan yang kekal di dalam Yesus Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhannya. Amin, saudara. Nah, bagian yang kedua, saudaraku, kebenaran yang kedua dari bagian yang kedua ini tentang bukti kita mengenal Allah adalah kita percaya kepada Allah akan penyertaan dan kesetiaannya. Haleluya, saudaraku. Ayat firman Tuhan yang sering kita dengar terkait dengan bagaimana Tuhan begitu sempurna menyertai hidup kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, bagian yang kedua tentang bukti kita mengenal Allah, saudaraku, adalah kita percaya kepada Allah akan penyertaannya dan kesetiaannya. Yang pertama tadi dikatakan kita memuliakan Allah karena kita tahu kita punya Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang menetapkan kita menjadi milik Allah. Allah yang menebus kita, Allah yang menyelamatkan kita. Kita memuliakan Tuhan, mempersembahkan syukur. Itu bukti kita mengenal Allah, saudara. Yang kedua, kita percaya kepada Allah yang penyertaannya dan kesetiaannya sempurna dalam hidup kita, turut bekerja mendatangkan bagian kehidupan kita, saudara. Artinya apa, saudara? Ketika kita mengucap syukur, maka Allah akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Haleluya. Nah, yang ketiga, saudaraku, terkait dengan bagian yang kedua, bagian kebenaran ketiga dari bagian yang kedua, saudara, maksud saya begini. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Kita menyadari bahwa ketika kita mengenal Allah, kita harus tahu bahwa kita telah menjadi milik Yesus. Saudara, kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dari terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan, saya akan bacakan bagi kita, saudara. Begini firman Tuhan berkata, apapun keadaan yang sedang kalian hadapi, kalian harus selalu mengucap syukur pada Allah. Memang itulah yang Allah inginkan dari kalian. Sebab, perhatikan, kalian sudah menjadi milik Kristus Yesus, anaknya. Haleluya. Ketika kita mengenal Allah, maka kita percaya kita adalah betul-betul milik Allah. Kita sudah ditebus Tuhan. Kita adalah menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Kita harus yakin, saudara, kita mengenal siapa Allah kita. Nah, bagian yang terakhir, saudaraku, kebenaran yang terakhir dari bagian yang kedua terkait dengan bahwa kita mengenal Allah adalah kita percaya bahwa di dalam Kristus ada keselamatan yang kekal dalam hidup kita. Maksudnya apa, saudaraku? Bahwa ketika kita menjadi milik Allah, seperti yang dikatakan terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana, saudaraku, sebab kalian sudah menjadi milik Kristus Yesus. Artinya apa, saudara? Kita harus betul-betul percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Coba kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, saudara. Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 13, begini firman Tuhan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Haleluya. Artinya saudaraku, kita tahu bahwa ketika kita mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh, bahwa kita percaya Yesus adalah juru selamat kita, saudaraku, maka kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya, saudaraku. Dan saya percaya kita adalah orang-orang menjadi kepunyaan Allah dengan situasi apapun seperti saat ini yang kita hadapi, saudara. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya firman Tuhan menguatkan kita setiap hari untuk kita percaya tetap kuat mengiring Tuhan. Dan hari ini menegaskan kepada kita kembali, saudaraku, untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, bagian yang pertama saya ulas kembali, saudaraku, bahwa mengucap syukur dalam segala hal adalah perintah dari Tuhan. Apa maknanya? Yang pertama dikatakan bahwa kita mengerti ada penegasan ketika perintah Tuhan untuk kita mengucap syukur dalam segala hal, bahwa Allah menegaskan kepada kita Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Tuhan telah menetapkan kita menjadi milik kepunyaannya. Yang terakhir, saudaraku, penebusan dan keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan bagi kita. Bagian yang kedua dari mengucap syukur dalam segala hal adalah kita mengenal Allah. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Maksudnya apa, saudaraku? Bahwa ketika kita mengenal Allah kita, bahwa kita memuliakan Tuhan dengan mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang sudah menebus kita menjadi umat kepilihannya, bahkan kita menerima keselamatan oleh karena anugerah-Nya. Nah, yang kedua dikatakan kita percaya kepada Allah akan penyertaan dan kesetiaannya. Itu artinya Allah selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal dalam hidup kita. Yang terakhir, bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus dan kita mengucap syukur karena kita tahu penyelamat kita, juru selamat kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudaraku, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, percaya kepada Tuhan, terus setia mengiring Tuhan, tetap percaya akan penyertaan Tuhan, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena ini kehendak Tuhan, itu perintah Tuhan, dan bukti kita mengenal Allah. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya firman Tuhan yang singkat, yang sederhana ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya percaya Roh Kudus terus memberikan pengertian yang lebih jauh untuk kita semakin mengerti dan mengalami kebenaran firman Tuhan. Baik, saudaraku, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau memiliki kerinduan, Engkau memerintahkan kami, Engkau memiliki kehendak atas hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami tahu ada kebenaran-kebenaran yang kami harus mengerti, bahwasanya Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Itu sebabnya Engkau memerintahkan kami mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kami tahu Engkau Allah yang setia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi kami, Tuhan. Bahkan Engkau menebus kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Bahkan Engkau menebus kami dari segala dosa kami dan menyelamatkan kami oleh karena kasih karunia-Mu. Kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang perkasa dalam hidup kami, yang mampu menolong kami, menguatkan kami, menopang kami untuk tetap setia mengiring Tuhan di dalam segala perkara dalam hidup kami. Kami harus memuliakan Tuhan karena kami mengenal Allah kami. Kami percaya, Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang terus menyatakan penyertaan-Mu dan kesetiaan-Mu sepanjang hidup kami, bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Kami percaya juga, Tuhan Yesus, bahwa Engkau
Allah yang telah menuntun kami untuk kami mengalami kuasa-Mu, untuk kami menjadi milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Karena kami tahu Engkau memberikan janji dan jaminan kuasa dan mujizat bagi orang-orang yang terus mengucap syukur kepadamu, percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami tahu, karena kami mengenal Allah kami adalah Allah yang menyelamatkan kami, yang membawa kami kepada keselamatan yang kekal untuk kami menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus, Engkau yang memberikan pengertian yang lebih jauh bagi setiap kami, untuk kami mengerti, dan dengan kuasa Tuhan kami cakap untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan bagi kami. Sebentar kami juga akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami percaya, kami juga berdoa menyerahkan segala pergumulan kami. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini Tuhan. Penyertaan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu Engkau nyatakan Tuhan, penyertaan-Mu dan segala janji-janji yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap orang yang percaya. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu, menyertai, melindungi dengan kuasa darah-Mu yang kudus, untuk kami semua umat Tuhan semakin setia dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dengan segala pergumulan, baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan kesehatan Tuhan, kami percaya, kami berserah kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu dan Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Kesembuhan dan mujizat Tuhan menjadi bagian kami, penyertaan dan pelindungan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, memberkati jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Memberkati setiap ekonomi jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Mampukan kami mengucap syukur dalam segala hal, karena kami tahu janji-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Bapa. Berdoa buat pergumulan gereja-Mu, biar kiranya memberkati tempat ibadah di mana kami beribadah. Tuhan memberkati juga untuk Ibu Luliana, pemilik ruko yang di Poris. Tuhan, kasih karunia-Mu memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Memberkati juga untuk kerinduan kami, untuk tempat ibadah ke depan. Kami percaya Engkau menuntun kami kepada tempat yang Tuhan kehendaki untuk kami memuliakan Tuhan. Memberkati Bapak Gembala yang kami kasih, Bapak Gembala kami Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Muda Edward Iwakari Tuhan, dan Ibu Gembala dan keluarganya, kami percaya kuasa-Mu dan berkat-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Berkati juga untuk hamba-hamba-Mu, pengurus jemaat-Mu Tuhan. Mampukan mereka tetap setia mengiring Tuhan, untuk setia di dalam penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami kuasa-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Memberkati juga untuk pergumulan-pergumulan yang kami doakan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Engkau nyatakan, dan kami percaya Engkau Allah yang baik atas hidup kami. Memberkati juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menyatakan kuasa-Mu dan berkat-Mu. Memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk takut akan Tuhan, bertindak dengan bijaksana untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terlebih menghadapi resesi ekonomi, bahkan Tuhan Yesus menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu memberkati mereka. Terlebih berkati gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap umat-Mu dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan kami percaya kami orang-orang yang berkati Tuhan. Melihat setiap kami, dan kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kami mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami mujizat Tuhan, kami mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudaraku, mari angkat tangan kepada Tuhan, arahkan hatimu dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kiranya Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan yang memberkati. Haleluya.